Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini nak? Mudah-mudahan masih semangat dalam pembelajaran online kita dan juga tidak bosan-bosannya melihat video pembelajaran dari Ustazah Ainun. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 3, 4, dan 5 matematika. Nah, untuk lebih berkahnya untuk mendapatkan ilmu kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema 6 ini, subtema 2, matematika, Ustazah akan menjelaskan tentang yaitu menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda, kemudian kesetaraan satuan berat, mengukur berat benda dengan timbangan kue, dan menaksir berat benda. Nah, kenapa kita harus pelajari ini? Supaya anak-anak mengerti, paham. Seperti pembelajaran kemarin, anak-anak sudah pelajari mana timbangan kue, mana timbangan pasar ya, atau timbangan bebek, dan timbangan digital, juga timbangan duduk. Nah, sekarang supaya anak-anak mengerti ya, bagaimana menentukan atau mengukur berat bendanya, kemudian kesetaraannya antara timbangan ukuran dari anak timbangannya ya, terus kemudian mengukur berat bendanya dengan timbangan kue ya, bagaimana caranya, kemudian juga menaksir berat benda tanpa menimbang ya nak ya, seperti itu. Tapi sebelumnya seperti biasa Ustazah akan sampaikan dulu satu firman dari Allah ya, yang artinya untuk pagi ini, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Isra ayat ke-35. Nah, di surah ini sudah jelas sekali ya, Allah udah perintahkan bahwa kita harus berbuat jujur, tidak boleh curang dalam menimbang segala sesuatu yang kita jual belikan ya nak ya. Nah, tapi biasanya ini berlaku di pasar-pasar atau di toko kelontong ataupun di swalayan yang ada timbangannya nak ya. Jadi kita harus selalu jujur dalam menimbang barang atau jual dagangan kita tanpa curang sedikit pun, karena sesungguhnya itulah yang baik, lebih baik daripada kita curang, kemudian akibatnya juga akan lebih baik jika kita jujur ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan yang pertama tentang menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda, maaf ya, Ustazah jadi berat badan, berat benda ya nak ya. Nah, di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, setiap benda memiliki berat berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Kemudian yang ketiga, ada berbagai macam jenis timbangan ya, seperti yang Ustazah sampaikan kemarin ya, ada timbangan kue, timbangan pasar ya nak ya, dan lain-lain. Dan kemudian setiap timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak mungkin orang memakai timbangan duduk untuk menimbang minyak makan, pasti tumpah ya nak ya, atau sebaliknya mau menimbang beras dengan timbangan kue juga tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan fungsinya ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini, perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Nah, ini yang pertama adalah timbangan kue. Nah, timbangan kue ini berfungsi biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti untuk menimbang tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Nah, itu pakai menggunakan timbangan kue nak ya. Kalau mau lebaran nanti pasti semuanya tahu uniknya kan, menimbangnya pakai timbangan kue. Jadi tidak mungkin pakai timbangan duduk ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu timbangan pasar atau timbangan bebek ya. Nah, ini timbangan pasar itu fungsinya yaitu timbangan pasar disebut juga timbangan bebek, yaitu timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Biasanya kalau timbangan kue itu dengan berat yang lebih sedikit ya daripada timbangan pasar. Ini lebih banyak ya nak ya, karena ini besar ya,
tempatnya untuk nimbangnya juga besar ya. Kemudian ada anak-anaknya juga yang untuk menunjukkan per kilonya juga lebih besar daripada timbangan kue. Kemudian timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak daripada timbangan kue. Tadi yang Ustazah sampaikan ya, kalau dipakai timbangan kue kita bisa menimbang telur hanya 5 butir, kalau di timbangan pasar ini bisa sampai 5 kilo ya nak ya. Seperti itu, bisa dipahami ya nak ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu timbangan digital. Nah, timbangan digital ini adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaan. Jadi dicolokkan listrik ya nak ya, tidak menggunakan baterai tapi listrik. Kemudian nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar karena dia otomatis sudah ada pas kita menimbang, ditaruhlah buah di situ, udah langsung kelihatan berapa kilo. Kalau timbangan pasar kita masih pakai anak timbangan, masih kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang kekurangan. Tapi kalau digital ini udah pasti sudah langsung dapat berat bendanya ya nak ya. Seperti itu. Kemudian timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur dan daging ya nak ya. Biasanya di minimarket juga ada ya nak ya. Yang biasa sering ke Simat atau kemana itu pasti tahu ada timbangan digital pada saat kita mau beli buah ataupun manisan ya. Biasanya ada di situ ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Nah, selanjutnya kemudian timbangan duduk. Nah, ini timbangan duduk itu memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan petunjuk beratnya. Jadi di sini ini untuk tempat nimbangnya, kemudian di sini tempat pengukurannya ya nak ya. Jadi terpisah, tidak jadi satu kayak tadi ya nak ya. Walaupun masih satu ini, tetapi dia terpisah antara tempat dan pengukurannya. Kemudian timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil lainnya dalam ukuran besar sampai 300 kg. Jadi kalau ada orang panen padi itu kan pakai karung berasnya atau padinya, itu bisa diberdirikan di sini di tempat ini untuk nimbang beratnya ya nak ya. Jadi kalau kita minyak makan ya harus 1 drum kalau mau memang mau ditimbang pakai ini. Kalau cuma pakai per kilo pasti tumpah ya nak ya. Tadi untuk beras, untuk kopi dasarnya ya, terus untuk barang-barang lain yang lebih besar ya nak ya, lebih berat gitu ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya kesetaraan satuan berat. Nah, kesetaraan satuan berat ini jenis timbangannya yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Jadi sering orang menimbang pakai timbangan pasar ya nak ya. Kemudian hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Ini anak timbangannya ya nak ya. Yang batu-batu kecil ini anak timbangannya. Kemudian kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Jadi kalau yang ini di atas ini 2 kilo, kemudian yang ini 1 kilo, dan ini yang kecil-kecil itu berapa on gitu ya nak ya, itu untuk menimbangnya. Jadi kalau mau 1 kilo atau 2 kilo gula, di sini gulanya, kemudian ini anak timbangannya 2 kilo ya nak ya, seperti itu. Dan harus sejajar hasilnya antara kepala bebeknya. Nah, itu baru beratnya sama, tidak boleh tinggi rendah ya nak ya, seperti itu ya nak. Kemudian selanjutnya yaitu perhatikan contoh berikut. Nah ini mengukur, maaf ya ini kurang hurufnya ya, mengukur berat 2 kilo telur itu dapat menggunakan anak timbangan ya nak ya. Anak timbangan 2 kilo satu, karena ini berat telurnya adalah 2 kilo, maka dengan anak timbangan 2 kilo ya nak ya. Tapi juga bisa 2 kilo telur itu dengan anak timbangan 2, yaitu 1 kilo dan 1 kilo. Jadi kan jumlahnya 2 kilo juga ya nak ya. Nah, itu bisa ya, tergantung berat yang akan diukur melalui bendanya ya nak ya. Seperti itu, bisa dipahami ya nak ya. Jadi bisa saja ya, kalau misalnya pakai 500 misalnya setengah kilo ya ada 4 ya nak ya, ada 4 anak timbangan 500 banyak 4 ya nak ya. Nah, paham ya nak ya. Nah, kemudian dengan mengukur berat ikan. Nah, ini ada ikan seberat 5 kg. Nah, itu menggunakan 2 anak timbangan ya. Yang itu 2 kilo dengan 2 kilo ya, ditambah 1 kilo kan berarti 5 kilo. Atau boleh juga dengan 5 anak timbangan, yaitu yang seberatnya 1 kilo. Jadi kalau 5 berarti ada 5 anak timbangan sebanyak 5 butir ya, tapi dengan berat masing-masing 1 kilo. Jadi paham ya nak ya. Jadi berapapun yang akan ditimbang itu disesuaikan dengan anak timbangannya yang beratnya sama ya, harus sama, tidak boleh lain ya nak ya. Bisa dipahami?
Alhamdulillah, boleh dilanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengukur berat benda, ya, mengukur berat benda dengan timbangan kue. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan, ya nak ya. Jadi kalau timbangan pasar menggunakan anak timbangan, kalau timbangan kue berarti jarumnya ya, jarum yang menunjukkan angka timbangannya. Nah, contohnya, nah ini perhatikan contoh berikut, yakni seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Nah, cara pertamanya yaitu pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Ini 300 gram ya, sebanyak 300 nih. Menuju di angka 3 ya nak ya, mohon maaf karena Ustazah tidak bisa menampilkan gambar yang lebih jelas ya. Kemudian jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum menunjuk 250 gram. Karena kita menginginkan 250 gram, berarti yang gula 300 gram ini dikurangi pakai sendok ya nak ya, dikurangi sampailah mengarah jarumnya ke angka 250 gram ya nak ya. Seperti itu ya nak ya. Kalau kelebihan berarti kita kurangi sedikit demi sedikit ya nak ya, pas posisinya di tengah-tengah jarumnya ya nak ya. Kemudian yang kedua, cara kedua yaitu terlihat berat gulanya ini lebih kecil ya, lebih sedikit. Nah, gulanya awalnya 200 gram, berarti yang kita inginkan tadi 250 gram, berarti kurangnya 50 gram, itu ditambahkan dengan memakai sendok sedikit demi sedikit juga. Cara menambahkan supaya pas pada saat itunya ke angka 3, yaitu 300, bukan angka 3, angka 2 dan setengah, jadi 250 gram. Jadi mengerti ya nak ya. Jadi kalau kelebihan itu dikurangi sedikit demi sedikit pakai sendok, kalau kekurangan ditambahkan sedikit demi sedikit juga pakai sendok. Jadi pelan-pelan ya nak nimbangnya ya nak ya. Dapat dipahami ya nak ya. Alhamdulillah, nanti dipraktekkan di rumah sama uminya ya, biar tahu ya nak ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, menaksir berat benda. Nah, ini timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur tadi ya. Tapi selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Nah, ini contohnya stroberi. Kira-kira berapa ya ini ya? Kalau Ustazah ini pastikan ini sekitar 500 gram, berarti setengah kilo. Kemudian apelnya juga setengah kilo, yaitu 500 gram. Kurang tahu kalau anak-anak mau perkirakan berapa ya nak ya. Nah, nanti kalau untuk memastikannya kita baru menggunakan apa tadi, timbangan apa kalau untuk buah? Ya betul, timbangan digital ya nak ya. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah semangat memperhatikan video pembelajaran Ustazah Ainun, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dan terus belajar, karena belajar itu wajib hukumnya ya nak ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari penampilan video Ustazah, karena sebenarnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan mutlak milik Ustazah Ainun Jariyah. Nah, jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, baca doa terus ya sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian juga jaga sholat 5 waktunya, adab juga norma susilanya terhadap orang tua maupun adab-adab terhadap orang lain. Mudah-mudahan anakku senantiasa semangat dalam pembelajaran ini. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.